Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ananda, tadi sempat ada kendala jaringan. Berikut nanti kalian bisa menyimak pemaparan materi yang disampaikan berikut ini. Insya Allah bisa kita maksimalkan ya. Baik, kita lanjutkan. Bahasan kita di kesempatan hari ini mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini kita bisa melihat atau menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa saja. Silakan disimak baik-baik. Insya Allah nanti di akhir sesi akan ada kuis beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya Perjanjian Kalijati. Nah, Perjanjian Kalijati itu dilaksanakan di wilayah Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1945, karena desakan sekutu yang semakin kuat kepada Jepang, maka diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Jadi 1 Maret 1945 ini dibentuklah BPUPKI atau nama Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Kemudian sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Pancasila di Jakarta. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang mencetuskan ide dasar negara. Di antaranya yang pertama adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Tapi ini bukan tokoh yang mengusulkan dasar negara. Beliau hanya ketua BPUPKI. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Tokoh yang mengemukakan usulan dasar negara yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, usulan dasar negara kedua yang disampaikan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau menyampaikan bahwasanya dari 5 unsur dasar yang akan merdeka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada sidang BPUPKI pertama dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Adapun Panitia 9 susunannya adalah yang pertama ada Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia 9, Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua, kemudian anggota-anggotanya ada Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis.
Selanjutnya panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Ya, pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ya, panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI kedua. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau nama Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Ya, jadi BPUPKI itu dibubarkan bukan karena kegagalannya, namun karena memang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan selanjutnya 14 Agustus 1945, nah Jepang ini akhirnya menyatakan kekalahannya kepada sekutu ya karena dia saat itu dibom atom oleh sekutu 19 Agustus, sebelumnya 6 Agustus itu di kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Ya, semakin terdesak keadaan Jepang hingga akhirnya Jepang menyatakan kekalahannya kepada sekutu di tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Nah, ini ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, ya, seperti itu. Jadi, inilah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya 17 Agustus 1945 setelah ada peristiwa Rengas Dengklok sebelumnya ya akhirnya kita dapat mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Dan 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, begitu adik-adik Ananda Santri, kurang lebih pembahasan mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Insya Allah setelah ini akan ada kuis. Jangan lupa untuk Ananda jawab ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.